Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Apa kabar sahabat muda Gen Smart yang dikasihi Allah? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita. Di tengah-tengah kita menghadapi menyebarnya pandemi COVID-19 ke berbagai negara, termasuk salah satunya Indonesia. Maka oleh karena itu, senantiasa kita menjaga kebersihan, jangan lupa kita mencuci tangan, jaga jarak kepada orang yang tidak kita kenal atau orang yang sedang sakit di antara kita, dan stay at home, tetap di rumah, kecuali untuk urusan-urusan yang sangat penting dan mendesak. Sahabat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang perlu kita simak bersama. Yang mudah-mudahan insya Allah kisah ini ada relevansinya dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Dan lalu kemudian bagaimana kita menyikapinya dengan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sahabat muda yang dirahmati Allah, ada satu kisah seorang anak manusia yang ditelan oleh ikan paus. Dia berada di dalam perut ikan paus selama beberapa waktu lamanya. Siapa dia? Dia itulah Nabi Allah Subhanahu wa taala Yunus bin Matta alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah kampung. Dan di kampung tersebut dia mengajak ke setiap orangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap orang yang diajak, maka setiap kali itu pula ajakannya ditolak. Singkat cerita, Nabi Yunus alaihissalam merasa kecewa dan marah kepada kaumnya. Lalu kemudian dia meninggalkan kaumnya, dia meninggalkan kampung tersebut menuju ke tepi laut. Lalu dia pun menaiki kapal yang di situ ada beberapa penumpang. Lalu kemudian di tengah-tengah laut terjadi badai yang besar, dan kemudian kapal itu pun mulai oleng. Maka kemudian nakoda kapal berusaha untuk mengeluarkan barang-barang agar kapal itu stabil kembali. Namun upaya itu pun tidak cukup berhasil. Lalu kemudian nahkoda kapal mengatakan dan mengingatkan kepada para penumpang kapal tersebut, sepertinya salah satu di antara kita baru saja ada yang berbuat dosa. Kemudian mereka pun bermusyawarah bagaimana caranya agar salah satu di antara mereka itu keluar dari kapal itu. Lalu kemudian sepakatilah dengan cara diundi. Di setiap kali mengundi, maka yang keluar selalu nama Nabi Yunus alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Yunus alaihissalam kemudian melompat dan melemparkan dirinya ke lautan. Lalu kemudian, sahabat muda, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan dan mengilhamkan seekor ikan paus yang sangat besar untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam tanpa merobek dagingnya sedikit pun. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus dalam keadaan selamat. Namun sahabat muda, tentunya berbeda keadaan ketika berada di dalam perut ikan paus dengan berada di rumah yang di situ ada dapur, di situ ada kamar tidur, di situ ada WC, ruang tamu dan seterusnya. Nabi Yunus tidak mendapati hal itu sama sekali. Nah, Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus itu selama 40 hari lamanya. Lalu apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus kemudian menyesali. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berucap sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau wahai Allah.
Maha suci Engkau. Sungguhnya aku termasuk daripada orang-orang yang berbuat aniaya. Zikir ini senantiasa terus dilantunkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, sehingga kemudian di hari ke-40-nya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dan ikan paus itu melemparkan Nabi Yunus ke daratan. Nah, sahabat muda yang dirahmati Allah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam ini? Satu, bahwasanya badai pasti berlalu, malam berganti dengan siang. Sahabat muda, pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi ini pasti akan sirna dan akan hilang. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi keadaan yang kita alami seperti ini. Maka oleh karena itu yang kedua, kita harus menyikapinya dengan bijak. Yaitu yang pertama, selalulah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara satu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia ini tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Dan lagi pula sahabat yang dirahmati Allah, istighfar ini, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, itu menjadi sebab terhalangnya bala yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Silakan sahabat muda buka dan lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah mengazab mereka, tidaklah Allah menyiksa mereka karena ada engkau wahai Muhammad. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka karena mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, meningkatkan amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita meningkatkan amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu akan mempercepat daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. In tansurullaha yansurkum. Apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Menolong agama Allah dengan cara apa? Dengan cara kita meningkatkan amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menghiasi diri kita dengan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya pahala sabar itu tidak akan dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu, sobat yang dirahmati Allah, itu membuat keridhaan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Al-Imam Qatadah menafsirkan sebuah surat Al-Qalam di dalam ayat yang ke-48-nya, wala takun ka sahibil hud, dan janganlah engkau seperti sahibul hud, orang yang berada di dalam perut ikan paus, yakni Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Ai wala takum mithlahu fil ajalati wal ghadab. Janganlah engkau seperti dia di dalam hal ketergesa-gesaan dan marah. Tergesa dari apa? Tergesa ingin seluruh penduduk kampung itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Marah karena apa? Marah karena ajakannya ditolak oleh penduduk kampungnya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Yunus alaihissalam dengan ditelan oleh ikan paus. Lalu kemudian hikmah yang selanjutnya adalah hikmah yang ketiga, yakni kita bisa memaksimalkan apa yang kurang maksimal selama ini. Sahabat muda yang dirahmati Allah SWT, mungkin sebelum terjadinya pandemi ini, salah satu contohnya misalkan, hubungan kita dengan kedua orang tua kita dan kurang maksimal. Intensitas pertemuan kita dengan orang tua kita kurang maksimal. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang mau nggak mau kita harus stay at home, tetap di rumah, itu menjadikan kita dengan orang tua kita dengan keluarga kita menjadi lebih dekat lagi. Itu adalah hikmah yang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarnya virus COVID-19 ini untuk berbagi kepada sesama. Sahabat muda, dengan menyebarnya pandemi COVID-19 ini ke berbagai tempat, itu pastinya menyebabkan dampak terhadap ekonomi masyarakat.
Maka saatnya kita ini saling berbagi dan memberi. Maka sahabat muda, apabila kita memiliki kelebihan harta, marilah kita perhatikan saudara-saudara kita, tetangga kita, ya, terutama lagi sahabat muda, para pejuang-pejuang yang berada di garda terdepan, sahabat muda. Siapa mereka? Mereka itulah para dokter, para tenaga medis dan perawat yang mereka berjuang dan rela mengorbankan jiwanya, meninggalkan keluarganya. Demi apa? Demi untuk kepentingan umat manusia, demi untuk menyelamatkan umat manusia. Maka apabila kita punya kelebihan harta, berikan kepada para pejuang fisabilillah yang sudah merelakan dirinya, meninggalkan keluarganya untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian hikmah yang kelima, sahabat yang dirahmati Allah, adalah apa korelasinya dengan bulan Ramadan yang segera tiba? Korelasinya adalah, sahabat muda yang dirahmati Allah, ada ucapan salah seorang ulama Al-Qarafi. Al-Qarafi beliau mengatakan, innal ajra ala qadril masyaqqah. Sungguhnya pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu akan diberikan berdasarkan tingkat kesulitan yang dia rasakan. Maka sahabat muda, kita merasakan dengan adanya virus COVID-19 yang menyebar kemana-mana ini adalah masyaqqah, tingkat kesulitan dalam kita melaksanakan ibadah. Maka oleh karena itu, sahabat muda, ketika kita mengamalkan satu amalan ibadah di masa-masa kita seperti ini, pahalanya berbeda. Pahala yang akan kita terima jauh lebih besar ketimbang kita melakukannya di hari-hari sebelum kita menghadapi wabah COVID-19 ini. Nah, ditambah lagi sahabat muda, bahwasanya kita akan menjelang bulan Ramadan, akan datang bulan Ramadan, kita akan masuki bulan Ramadan. Di sana akan ada bonus-bonus pahala, berlipat-lipat pahala Allah siapkan untuk kita. Satu amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya seperti kita melaksanakan amalan wajib. Satu amalan wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipatkan pahalanya menjadi 70 kali lipat kita melaksanakan amalan wajib di bulan tersebut. Jadi yang sahabat muda yang dirahmati Allah SWT, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata bosan. Tinggal bagaimana, apakah kita ingin mengambil bonus-bonus pahala yang Allah telah siapkan untuk kita, atau kita diamkan saja, atau tidak kita berbuat apa-apa, atau malah kemudian kita depresi, stres, dan lain sebagainya, dan hanya akan merugikan diri kita sendiri. Demikian sobat muda, 5 hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terakhir, Al-Marjan Islamic Studies and Dakwah membuka peluang amal soleh bagi ayah bunda sahabat muda yang ingin memberikan atau menunaikan zakat, infak, dan wakafnya. Bisa via QR Al-Marjan, atau sahabat muda bisa langsung menghubungi Al-Marjan Microbanking. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.